Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Dialog Tanjung Pinang TV bersama Satpol PP Provinsi Kepri. Dan pemirsa, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Juramadi Esram yang telah bergabung melalui virtual. Kami informasikan bahwa Pak Juramadi tidak bisa ikut bergabung kembali karena satu dan lain hal. Baik, saya mungkin ke Pak Cecep, Pak. Terkait tadi vaksinasi yang akan dilaksanakan pada bulan Januari ini untuk anak usia 6 sampai 11 tahun ya Pak ya. Mungkin itu bisa diceritakan nggak Pak? Mungkin ada syarat tertentu yang harus diikuti oleh anak-anak ini Pak. Ya. Baik, vaksinasi usia 6 sampai 11 tahun itu kenapa? Belakangan itu menyesuaikan dengan hasil penelitian. Karena penelitian dilakukan itu tidak secara langsung secara general, tetapi per klaster usia kan gitu ya. Kebetulan yang 6 sampai 11 tahun ini baru selesai pada akhir Oktober yang lalu, sehingga Badan POM awal November sudah mendeklarasikan bahwa vaksin Sinovac itu di Indonesia itu tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan bagi usia 6 sampai 11 tahun tadi. Jadi artinya anak-anak ini akan diberikan vaksin yang merek Sinovac ya Pak? Sinovac, betul. Karena penelitian yang digunakan Sinovac tentu implementasinya harus dengan vaksin yang sama. Kemudian juga usia 0 sampai 6 tahun ini sekarang sedang dalam proses. Jadi sebetulnya vaksinasi ini, kalau ini berhasil 0 sampai 6 tahun tidak menimbulkan dampak, ini akan terjadi perlindungan herd immunity yang luar biasa terhadap COVID. Karena pada usia 6 sampai 11 tahun juga kasus-kasus nasional maupun di Kepri itu terjadi. Bahkan ada kasus-kasus yang meninggal pada usia-usia dini ya. Nah inilah yang harus kita dukung terus sehingga upaya penanggulangan COVID di Kepri ini maksimal. Tidak hanya itu, Mbak Dewi, bahwa booster pemerintah pusat itu juga akan segera di launching juga. Pertama kali adalah bagi usia lanjut, tapi dengan syarat mereka harus memiliki kartu BPJS, apakah itu mandiri atau memang diberikan oleh pemerintah. Nah, sehingga kalau yang menginginkan booster bagi semua kelompok usia juga persiapkan kartu BPJS itu sebaik-baiknya. Karena memang ternyata terbukti sekali vaksinasi ini melindungi COVID-19, bahkan tingkat kematian kalau dibandingkan dengan yang tidak divaksin, antara tidak divaksin dengan vaksinasi jauh lebih tinggi. Dari 200 kasus COVID yang tidak divaksin, itu meninggal itu 10 orang. Tetapi dari 200 yang divaksin hanya meninggal 1. Pilih yang 10 atau pilih yang 1. Karena dua kelompok ini tetap potensi terserang COVID tetap terbuka selama mereka tidak terlindungi dengan vaksinasi tadi Pak ya? Masker. Kan virus COVID itu kan masuknya melalui lubang hidung dan lubang mulut. Nah, selama ini tidak digunakan, walaupun sudah divaksin, virus itu akan tetap masuk. Tapi kelebihan daya tahan tubuh terhadap yang divaksin mampu melawan virus itu akan lebih kuat. Baik Pak. Terkait dengan booster tadi bahwa itu telah disediakan oleh pemerintah secara gratis betul. Ya, tapi Pak, dengan syaratnya booster itu nanti kartu BPJS, pemilik BPJS. Baik Pak, mungkin terkait ketersediaan vaksin kita di Kepri saat ini seperti apa Pak? Berlimpah kita. Sekarang perhatian pusat terhadap Kepri karena memang berhasil mendorong masyarakatnya dan partisipasi masyarakatnya, maka vaksin untuk Kepri diprioritaskan, jadi tidak pernah kosong. Bahkan tidak hanya itu, pemerintah Singapura sudah menggandeng Temasek. Dalam waktu dekat akan dikirim vaksin dari pemerintah Singapura untuk rakyat Kepri
100.000 dosis, yang sebelumnya juga sudah dikirim 50.000 dosis. Nah ini kerjasama yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Usep tadi, bahwa peranan swasta, komunikasi, sinergitas antara pemerintah dengan menggandeng swasta ini di Kepri luar biasa. Jadi tidak diselesaikan permasalahan ini oleh pemerintah semata, tetapi semua pihak berkontribusi. Baik Pak, mungkin terkait booster tadi, apakah misalnya bisa dengan merek yang sama atau berbeda begitu Pak? Dan kalau jaraknya untuk booster berapa? bisa yang berbeda. Bisa yang berbeda Pak ya. Contohnya bagi tenaga kesehatan yang lalu pakai Sinovac, boosternya pakai Moderna, begitu ya. Dan boleh bahkan hasil penelitian booster bisa dipakai dengan AstraZeneca. Ya. Jadi dengan variasi inilah justru kekebalan di dalam tubuh yang sudah divaksin itu akan lebih mampu mengendalikan virus-virus dari berbagai varian, gitu ya. Tidak hanya satu varian, tetapi berbagai varian bisa lebih melindungi dirinya. Baik Pak. Mungkin saya ke Bang Offset. Bang Offset, mungkin saya boleh minta tanggapannya terkait dengan kebijakan pemerintah ini yang menggesa vaksin ini. Ini menurut Anda bagaimana? Apakah memang harus segera digesa lagi atau ada hal-hal lain yang perlu ditingkatkan gitu? Ya tentunya landainya COVID hari ini salah satu variabelnya adalah tercapaian vaksin yang cepat di Provinsi Kepri di atas 80%, 93% gitu. Itu bagian yang tentunya tidak bisa kita abaikan gitu, bahwa memang itu akibat kerja keras dari pemerintah provinsi. Ada yang lupa TNI Polri juga luar biasa Pak Cecep dalam konteks vaksinasi ini begitu. Nah, kalau memang ternyata ada masih yang belum vaksin, tentu harus didorong untuk segera vaksin supaya herd immunity-nya tercipta begitu, Mbak Dewi. Saya yakin dan percaya memang salah satu yang menyebabkan landai ini adalah karena memang hampir seluruh kita masyarakat Kepri sudah divaksin begitu. Itu selain dari kesadaran penegakan prokes yang tetap dijaga walaupun sedang landai ini. Nah sekarang kita masih tak dipungkiri juga Pak bahwa masih banyak kita temukan masyarakat di luar sana yang lupa memakai masker. Nah itu apakah harus, menurut Anda, apakah harus ada aturan atau mungkin yang harus diterapkan kepada masyarakat kita? Saya pikir nggak perlu, karena pergubnya masih ada ya Bang, yang disebut. Mungkin himbauan-himbauan yang perlu kita lakukan, mungkin tak perlu sekeras kemarin harus ditutup, dibubarkan, enggak, tapi perlu mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tentu kita apresiasi kawan-kawan di Satpol PP yang terus memberikan himbauan ke masyarakat, dan ini tidak boleh lalai juga. Kalau perlu tadi saya tanya, Bang, apakah masih berpatroli? Masih Pak, katanya kan. Ini alhamdulillah. Artinya memang kadang-kadang masyarakat kita nih Pak Cecep juga ada nakal-nakalnya juga kan, karena memang dia lihat dah landai, oh ini dah aman nih katanya kan. Padahal seperti yang Pak Cecep bilang tadi, bahwa virus itu tetap bisa masuk gitu kalau tidak pakai masker gitu. Makanya memang kesadaran masyarakatnya juga harus dijaga. Ya. Mungkin terkait dengan strategi pemerintah untuk meningkatkan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini seperti apa Bang Ustaz? Saya pikir ke depan, ini kan dah akhir tahun, mungkin ke depan tadi sudah disampaikan oleh Pak Juramadi bahwa investor, bagaimana menarik investor ke Kepri, terus berbagai kebijakan-kebijakan paket ekonomi untuk memulihkan ekonomi. Ke depan kita berharap di APBD 2022 tentu banyak program Pak Cecep ya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri. Saya yakin dan percaya untuk menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi, tidak hanya pada level industri besar tapi juga pada level UMKM. Tentu kita tunggu gebrakan di tahun depan untuk memulihkan ekonomi ini begitu. Selain juga yang sekarang tetap dilakukan. Baik. Nah, mungkin juga ke Pak Cecep terkait dengan strategi yang dilakukan pemerintah ini Pak untuk percepatan vaksin ini biar agar 100% begitu Pak. Apa yang mungkin yang disampaikan ke masyarakat Pak? Ya, jadi yang saya ketahui ya, para bupati wali kota ini sekarang sudah mendelegasikan kewenangan kepada camat, lurah, kepala desa sampai RW untuk mendorong warganya. Contoh vaksinasi lansia di Indonesia sendiri, Kepri termasuk yang sudah berhasil 73%, sementara nasional masih
masih 40%. Padahal kelompok lansia ini adalah kelompok rentan yang sangat-sangat perlu kita lindungi. Jadi keberhasilan Kepri ini pada penanggulangan COVID-19 dari 34 provinsi, hanya 4 provinsi saja yang sudah pada level 1, yaitu Kepri, DKI Jakarta, NTB, dan Sumut. Jadi keberhasilannya adalah vaksin kita yang sudah melampaui 60%. Sementara provinsi lainnya sekarang berada pada level 2, walaupun sudah tidak ada lagi yang level 3. Nah, ini patut disyukuri dan didukung terus. Dalam konteks katakanlah mempertahankan ekonomi, ya, Kepri ini jangan lupa pemuda-pemudinya di Kepri ini menggerakkan sektor ekonomi sudah dikategorikan cukup baik. Ekonomi kreatifnya barangkali ya, Pak, ekonomi ya? kreatif. 10% podcast yang ada di nasional itu berasal dari Kepri. Contohnya beberapa podcast ya, saya tidak bisa sebutkan, terdiri dari 20 orang. Mereka mengakses beberapa medsos gitu ya, untuk live segala macam seperti TV gitu. Mereka sudah mendapatkan katakanlah produk promosi dari iklan. Itu luar biasa. Bukan hanya itu saja, bahwa mereka sekarang ini kita ada katakanlah aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan secara mandiri. Mereka jadi host, itu bisa dibayar 1 bulan sampai 3 juta. Banyak aplikasi seperti itu, dan anak-anak kita, pemuda-pemuda Kepri ini, itu sudah melakukan akses seperti itu. Kalau boleh saya sebutkan, boleh nggak disebutkan? Boleh, Pak. Contohnya TikTok, kemudian Tango, ya. Silakan di Google. Dicari ya, Pak, ya? Saya sendiri sudah melihat aktivitas mereka. Itu tidak sedikit, Pak. 1 bulan penghasilannya 3 juta. Kalau satu orang ini bisa memainkan 2 aplikasi atau 3 aplikasi yang seharinya 3 sampai 6 jam, itu bisa 9 juta penghasilannya. Ini dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif. Izin Pak, mungkin boleh saya potong sedikit. Para pemuda ini yang memainkan aplikasi tadi itu mereka menyampaikan bagaimana prokes, begitu ya Pak ya? Sudah seperti host, dia bisa membawakan acara, ya, kemudian bisa bernyanyi. Kemudian mereka diikuti oleh penonton, semakin banyak followersnya begitu followers, ya, Pak, ya? Kemudian dia semakin terkenal, menghasilkan begitu. Baik. Dan ini yang luar biasa yang perlu dibangun di masa pandemi, di masa aktivitas katakanlah terbatasi gitu ya. Tetapi ada saluran lain sebetulnya. Kreativitas tadi Pak ya. Membangkitkan. Bahkan ini dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Iya. Gitu. Baik, keren sekali. Iya, saya juga melihat seperti itu Pak. Ada beberapa konten kreator yang melakukan hal seperti itu dan mereka mendapatkan AdSense dari aplikasi yang mereka gunakan. Baik, mungkin saya ke Pak Osnardi Pak. Juga saya ingin juga tahu apakah ini Satpol PP kan melakukan tugas dalam juga pengawasan prokes begitu Pak. Nah, Satpol PP sendiri apakah juga bergerak ke kantor-kantor, ke dinas-dinas atau ke instansi mana misalnya begitu Pak, yang juga mendatangkan orang yang terjadinya mobilitas? Apakah itu juga dilakukan pengawasan Pak di situ? Ya. Terima kasih Mbak Dewi. Bagi Satpol PP, dia ada 2 sebenarnya Satpol PP ini. Dalam hal menegakkan protokol kesehatan dan juga pengawalan daripada vaksin itu sendiri. Kalau di penegakan protokol udah jelas kita selalu bekerja sama, dan juga di pengawalan vaksin dari sampainya vaksin itu ke daerah kita selalu bekerja sama juga mengawal. Dan di karantina juga 24 jam, itu 3 shift anggota kita di sana. Kemudian juga sampai distribusi ke kabupaten kota. Bahkan saya juga kebagian ngantar ke Lingga kemarin itu. Nah, selain itu juga kita kemarin juga ada program patroli sambil menegakkan
protokol kesehatan ini juga, dan juga menghimbau terhadap warga-warga yang masih tersisa belum vaksin. Masih ada sekian persen Pak yang belum. Itu juga menghimbau kepada mereka secepatnya untuk vaksin. Karena vaksin itu kan ada kartunya nanti. Di kartu itu ada Tanda. ya ada tandanya, sebab kalau kita mau kepergian sekarang ini kadang-kadang harus ada kartu vaksin Pak ya. Nah, kita berikan kesadaran kepada mereka. Kita baru-baru ini juga kita pergi ke Bintan ya, sosialisasi kepada masyarakat. Di kantor-kantor juga kita datangi, di pasar juga, kemudian di kedai-kedai kopi juga. 2 minggu yang lalu kita juga beri pengertian kepada mereka dan kita beri brosur sosialisasi tentang itu terhadap masyarakat, dan pada umumnya masyarakat baik menyebut hal ini. Kita jelaskan kadang-kadang masyarakat ini kurang pendidikan ya, apalagi yang masyarakat yang kurang pendidikannya kita beri kesadaran terhadap itu. Pentingnya daripada prokes dan juga daripada vaksin itu sendiri, tadi ya, Pak, terutama bagi masyarakat yang belum vaksin, kita anjurkan sesegera mungkin untuk vaksin, dan Satpol PP siap untuk mengawal itu bersama dinas kesehatan yang melakukan itu. Kita siap untuk memberi pengamanan. Saya kira itu. Baik. Artinya juga Satpol PP meskipun melakukan pengawasan juga memberikan edukasi kepada masyarakat ya Pak ya. Baik, pemirsa, mungkin kita telah hampir sampai di penghujung acara, namun sebelum itu saya juga ingin mendengar nih dari Pak Cecep, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi di masa pandemi ini Pak. Ya. Boleh Pak, silakan. Baik, terima kasih. Bahwa keberhasilan kita atau Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota menurunkan kasus COVID-19 sampai titik katakanlah cukup terendah pada saat ini dan diharapkan menuju titik nol, tentu adalah sinergitas ya kan, antara pemerintah dan rakyat. Ini harus tetap dijalin sehingga kebijakan pemerintah pusat terhadap PPKM Mikro yang akan terus digulirkan sampai menghadapi Nataru itu tetap mengacu pada PPKM Mikro, ya, Inmendagri ya. Iya, Pak. Tetapi levelisasi 3, tapi bukan berarti nanti itu kasus kita akan naik, tidak. Walaupun kasus kita 0 nanti, strategi penanggulangannya tetap mengacu pada pelaksanaan level 3 yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu tolong ini jangan katakanlah banyak yang kontra terhadap kebijakan ini. Kalau ini dikontrakkan, berarti kita akan membuka kembali peluang untuk masuk kepada katakanlah serangan pandemi ketiga atau gelombang ketiga tadi ya Pak ya. Ini harus kita hindari. Iya. Kalau kita semua patuh terhadap anjuran-anjuran pemerintah, ya, sinergitas tetap terbangun, insya Allah kita akan mampu menghindari gelombang ketiga COVID-19 yang diperkirakan akan terjadi pada Natal. Baik Pak Cecep, terima kasih. Mungkin dari Bang Oksep barangkali ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bang terkait dengan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di masa pandemi di wilayah Kepri ini. Ya, saya sepakat dengan Pak Cecep tadi bahwa memang PPKM level 3 itu yang di 24 Desember itu adalah upaya preventif supaya tidak meningkat lagi gitu, dan memang kita harus patuh pada aturan pemerintah. Kita harus percaya bahwa pemerintah bisa menyelesaikan ini, dan kalau boleh berharap tahun depan kita berharap COVID-nya sudah tidak ada, ekonominya baik, ekonominya pulih, masyarakatnya kembali sejahtera kan begitu, kalau kita boleh berharap. Iya, baik. Tentunya ini semua harapan kita, Pak Oksep. Baik pemirsa, mungkin ini kita juga ingin mendengar harapan dari Pak Osnardi, Pak selaku Kabid Perda dan Perkada Satpol PP Provinsi Kepri. Boleh Pak, silakan. Ya, mungkin himbauan terakhir terhadap masyarakat khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Kami dari Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau menghimbau seluruh kepada masyarakat. Walaupun Kepri saat ini alhamdulillah kita sudah melandai dari COVID-19 ini, namun kita harus tetap waspada terhadap COVID-19 itu. Dan yang kedua,
bagi masyarakat yang belum vaksin, kita harapkan sesegera mungkin agar dapat berdatang-datang beramai-ramai untuk bervaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini harapan kita. Mudah-mudahan provinsi bisa 100% melakukan vaksin itu sendiri. Terima kasih. Baik Pak, mungkin barangkali kalau boleh sedikit mungkin Bapak bisa menambahkan untuk himbauan kepada pelaku usaha, karena pelaku usaha saat ini ya demi memulihkan ekonomi tadi mungkin juga ada himbauan barangkali Pak kepada pelaku usaha di Kepri ini. Ya. Kepada yang pelaku usaha, terutama industri kecil, ya, kepada masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, kita tidak melarang berusaha dan meningkatkan ekonomi kita, akan tetapi selalu menegakkan protokol kesehatan. Sehingga kita harapkan ekonomi masyarakat ya bisa perputaran ekonomi bisa terjaga, terutama apalagi sekarang ini di sekolah-sekolah tadi yang telah membuka sekolah. Saya lihat juga kantin-kantin sudah ada juga yang buka, alhamdulillah. Tapi mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan anak yang datang itu selalu dicek suhunya, ya, dicek maskernya. Mereka seperti di sekolah Al-Madinah ya, saya kira bagus, kantinnya tetap berjalan dan ekonomi juga berjalan di sana, berputar, tetapi selalu menegakkan protokol kesehatan. Dan kita himbau juga kepada tempat-tempat yang lain atau sekolah-sekolah lain yang sekarang ini sudah buka, ya kita anjurkan kepada kepala-kepala sekolah, mungkin pihak penyelenggara pendidikan yang ada di sana, kita tidak melarang untuk itu, akan tetapi harus menjaga kesehatan, ya Pak, ya. Untuk menegakkan kesehatan itu yang penting harus kita jaga. Ya, jangan sampai terjadi klaster baru dari dunia pendidikan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan tidak. Baik. Terima kasih Pak Usnardi. Artinya Satpol PP juga menghimbau juga untuk pelaku usaha tadi ya Pak. Baik pemirsa, mungkin demikian perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu terungkap bahwa Kepri saat ini sudah berada di zona hijau dan sedikit lagi kita mungkin akan nol kasus begitu. Nah ini semua tidak agar ini berlangsung selamanya, diperlukan kesadaran kita sebagai masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi bagi yang belum. Nah pemirsa, demikian perbincangan kami pada hari ini. Saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada Fokus Dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya.